Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Leli dari Bimbel RKB SEC. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kimia stokiometri. Oke, untuk bagian awal akan dijelaskan mengenai konversi satuan dari massa menjadi mol, kemudian dari mol menjadi jumlah molekul. Supaya lebih mudah, perhatikan diagram di bawah ini. Oke, kita lihat yang sebelah kiri. Apabila diketahui massa suatu zat dalam satuan gram, mau konversi ke mol berubah menjadi mol, maka cara perhitungannya adalah kita lakukan pembagian dengan massa dibagi dengan mr zat atau ar zatnya. Nanti akan ketemu hasilnya mol. Kemudian kebalikannya, kalau dari mol akan diubah menjadi gram, maka kita kalikan dengan mr-nya atau ar-nya. Oke. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, konversi dari jumlah molekul menjadi mol sama tadi dengan massa ya. Kalau tadi massa jadi mol kan dibagi dengan mr. Nah, kalau molekul itu kalau mau jadi mol kita bagi aja dengan sebuah bilangan, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang terakhir konversi dari mol menjadi jumlah molekul. Itu kita dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kesimpulannya supaya lebih mudah untuk menghafalkan gimana? Oke. Kalau dari massa dan molekul mau jadi mol ya, semuanya itu operasinya adalah pembagian ya. Oke. Massa jadi mol dibagi mr, kemudian molekul menjadi mol dibagi dengan 6,02 10 pangkat 23. Itu cara cepatnya. Kemudian untuk dari mol, dari tengah-tengah ini ya, dari tengah-tengah ini ke pinggir, mau nyari massa atau mau nyari jumlah molekul, maka operasi perhitungannya adalah dengan perkalian. Oke, itu cara mudah untuk ngapalinnya. Langsung aja kita lihat soalnya ya. Oke, untuk soal yang ini dari buku cetak kimia kelas 11. Oke. Diketahui ada soal ya. Di sini ada suatu zat, ketahui massanya 3,2 gram. Terus mau dijadiin ke kita mau ubah jadi jumlah molekul. Oke. Bagaimana tahapannya? Oke, dari massa ke jumlah molekul itu kalau kita lihat di sini diagramnya ya, massa ke molekul itu nggak bisa langsung sekali perhitungan, tapi kita harus 2 tahap. Tahap pertama dari massa jadikan ke mol dulu, dan nanti kalau udah ketemu molnya baru kita cari jumlah molekulnya. Oke, tahap pertama kita cari molnya. Oke, rumusnya tadi adalah mol sama dengan gram dibagi dengan mr ya. Oke, 3,2 gram dibagi dengan mr. Dari di sini zatnya adalah senyawa SO2. MR-nya setelah dihitung adalah 64. Dari mana? Sulfurnya ada 1 ya. 32. Oksigennya ada 2 ya. 2 dikali 16 32. 32 tambah 32 64. Oke, MR sudah ketemu. Kita hitung jumlah molnya. 3,2 gram dikali 64. Hasilnya adalah 0,05 mol. Tahap terakhir, setelah ketemu molnya, baru kita cari jumlah molekulnya. Jumlah molekulnya, tadi kita setelah dari diagram, kita tahu rumusnya bahwa untuk mencari jumlah molekul, molnya harus dikali sebuah bilangan ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, perhatikan di sini cara perhitungannya. Ini supaya lebih mudah aja sih. Kita ubah jadi ke pecahan. Oke. Setelah itu kita hitung ya. Kita hitung di sini kan ada 3010, ke 3010-nya itu kita ubah jadi bilangan berpangkat ya. Jadi 3,01 10 pangkat 3. Dan disederhanakan jadi 3,01 10 pangkat 22. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, nomor berikutnya ini kita bahas mengenai penyetaraan reaksi. Di sini kita cek ada persamaan reaksi. Mana yang belum setara atau yang sudah setara yang mana gitu. Persamaan yang pertama ada Ba3N2 direaksikan dengan H2O, hasilnya BaOH2 dan NH3. Oke.
Ini kita buat aja kayak tabel seperti ini ya. Untuk membuat perincian. Untuk yang di sebelah kiri atom reaksinya berapa jumlah atomnya, dan yang sebelah kanan hasil reaksinya berapa jumlah atomnya. Oke, masing-masing unsur yang sebelah kanan dulu ya, yang sebelah kiri maaf. Oke, di sini ada Ba barium ya. Bariumnya di sebelah kiri 3, yang sebelah kanan bariumnya ada 3 juga. Lalu nitrogen di kiri ada berapa nih? Ada 2. Kemudian yang sebelah kanan nitrogennya juga ada 2. Oke. Hidrogen yang sebelah kiri ada berapa nih? 6 kali 2 ya. 12. Yang sebelah kanan hidrogennya ada 3 kali 2 ya. 3 kali 2 sama 2 kali 3. Sama ternyata kanan sama kiri 12. Lanjut oksigen yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ada 6. Oke, yang sebelah kanan oksigennya 3 dikali 2. 3 dikali 2 ya. Berarti sama kanan sama kiri. Oke, berarti setara. Lanjut, persamaan reaksi berikutnya adalah CaCl2 dengan natrium fosfat. Hasilnya adalah kalsium fosfat dan natrium klorida. Atom-atom yang terlibat ada apa? Atom apa aja? Di sini ada kalsium, klorin, natrium, fosfor, dan oksigen. Oke, lanjut kita buat perinciannya. Perinciannya untuk kalsium yang sebelah kiri 3, kalsium yang sebelah kanan juga 3. Klorin, oke, yang sebelah kiri 3 kali 2 6, sebelah kanan 6. Cl-nya berapa? Cl-nya kita cek ya. Iya bener ya, 6 ya. Oke, natrium sebelah kirinya ada 2 kali 3, yang sebelah kanan natrium ada berapa? Natrium 6 ya. Oke, sama. Lanjut, fosfor sebelah kiri 2 kali 1, terus yang sebelah kanan fosfor 1 kali 2. Oke. Oksigen sebelah kiri 2 kali 4, dan yang sebelah kanan 4 kali 2. Oke, sama, berarti setara. Next, yang berikutnya kita ada persamaan reaksi. Reaksinya adalah besi FeS ya. Kemudian reaksi dan oksigen, hasilnya besi oksida dan sulfat. Ini SO2 ya. Oke. Kita buat perinciannya. Unsur yang terlibat atau atom yang terlibat adalah besi, sulfur, dan oksigen. Kita buat perinciannya. Untuk besi sebelah kiri ada 4, sebelah kanan besinya juga ada 4, sulfur sebelah kiri 4, sebelah kanan 4 kali 1 ya, sama. Kemudian oksigennya 7 kali 2, yang sebelah kanan 2 kali 3 tambah 4 kali 2. Oke, sama, berarti setara ya. Next, yang persamaan yang keempat adalah di sini adalah PCl5 direaksikan dengan H2O, hasilnya adalah hidrogen, fosfat, dan HCl. Kita cek unsur yang terlibat atau atom yang terlibat adalah fosfor, klorin, hidrogen, dan oksigen. Oke, yang sebelah kiri fosfornya ada berapa? 1. Yang kanan sama 1. Klorin sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5 sama. Hidrogen sebelah kiri 4 kali 2 8, sebelah kanan 1 kali 3 ditambah dengan 5 kali 1 sama ya. Oksigen yang sebelah kiri 4 kali 1, yang sebelah kanan 1 kali 4. Berarti ini sama ya semuanya ya, berarti setara. And the last adalah persamaan yang kelima. Di sini ada reaksi yaitu AS direaksikan dengan natrium hidroksida, hasilnya adalah natrium NaSO3 dan hidrogen. Untuk atom yang terlibat adalah atom AS atau astatin, kemudian natrium, oksigen, dan hidrogen. Kita buat perinciannya. Sebelah kiri AS-nya ada 2, sebelah kanan ada 2 juga. Oke, natrium sebelah kiri ada 3, yang sebelah kanan 2 kali 3 sama ya. Oke, yang berikutnya oksigen sebelah kiri 3 kali 1 sama, yang sebelah kanan oksigennya 2 kali 3. Beda ya? Iya, beda nih. Maaf ya, beda. Natriumnya berbeda, oksigennya berbeda ya. Oke, hidrogen yang sebelah kiri 3. Yang sebelah kanan hidrogennya adalah di sini 3 kali 2. Nah, beda juga. Oke, berarti yang terakhir ini enggak sama ya, tidak setara. Oke, mengenai penyetaraan reaksi sudah cukup, kita lanjut lagi ke materi atau soal yang lainnya ya. Oke,
soal berikutnya ini ada sebuah persamaan reaksi. Kemudian diketahui adalah pereaksinya, yaitu sini glukosa ya. Glukosanya itu 10 gram. Itu diminta untuk menentukan berapa gram atau massa dari karbon dioksida yang terbentuk. Oke. Oke, langkah awal kita lengkapi data-datanya dulu aja. Oke, dari 10 gram glukosa kita nanti tuliskan dulu MR dari glukosa, kita hitung ketemunya adalah 180. Oke, langkah berikutnya kita lengkapi datanya, kita cari mol glukosa ya. Rumusnya sudah tahu tadi kan, sudah dijelaskan untuk mencari mol, berarti kan massa dibagi MR-nya. Ya, ketemunya 1/18 mol. Oke, setelah menghitung mol kemudian MR, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan sebuah hukum perbandingan. Hukum perbandingannya di sini, perbandingan mol itu akan senilai dengan perbandingan koefisien. Oke ya. Tadi yang persamaan reaksinya sudah setara belum? Kita cek ya. Di sini cek karbonnya di sebelah kiri 6, sebelah kanan juga 6, hidrogen 12, kemudian di kanan juga 12. Oke, sudah setara ya. Koefisiennya untuk pereaksinya glukosa 1, koefisien oksigen 6, koefisien karbon dioksida 6, koefisien dari air 6. Oke. Tadi kan yang diminta mau nyari apa? Nyari massa dari karbon dioksida. Tapi kalau kita mau nyari massa, kita harus tahu molnya ya. Mol dari apa? Mol dari karbon dioksida, karena kan kita mau nyari massa karbon dioksidanya. Berarti kita harus tahu dulu molnya berapa. Nah, karena molnya yang udah tahu apa? Yang mol glukosa kan ya. Mol glukosa itu udah diketahui. Tadi kan kita udah hitung mol glukosanya berapa. Oke, mol glukosanya kita bandingkan dengan mol dari karbon dioksidanya. Oke, itu yang ruas sebelah kiri. Oke, yang ruas sebelah kanan itu adalah perbandingan dari koefisiennya. Koefisien glukosa kita bandingkan juga dengan koefisien dari karbon dioksida. Oke, setelah menyelesaikan persamaannya, kita masukkan angka-angkanya ya. Oke, ini tadi udah dihitung 1/18 mol dari glukosa, koefisien dari glukosa 6 dan koefisien dari karbon dioksida 6. Setelah dihitung dikali silang dapat mol dari karbon dioksida yaitu 1/3 mol. Lanjut lagi, karena udah tahu mol dari karbon dioksida berarti kita bisa nyari gram atau massa dari karbon dioksida. Rumusnya gimana? Rumusnya tinggal mol dikalikan dengan MR-nya ya. Mol dari karbon dioksida 1/3 MR dari CO2, hitung dulu. 12 tambah 2 tambah 16. Oke, setelah ketemu MR kita kali molnya, dapat di sini ternyata massanya adalah 14,6 ya. Ini karena di soal ini adalah ada opsi ABCD-nya. Ternyata yang ada di opsi ABCD-nya itu adalah yang 15 gram. Jadi kita bulatin aja 14,6 jadi 15 gram gitu. Supaya ketemu di opsi jawaban ABCD-nya. Lanjut lagi soal berikutnya ya. Soal stoikiometri berikutnya ini membahas juga mengenai kalau ini mengenai rumus empiris ya. Rumus empiris, cara menyusun rumus empiris jika diketahui persentase dari masing-masing unsur ya. Di sini ada 3 unsur yang terlibat. Nitrogennya ada 45,1%, kemudian karbon 38,8% dan hidrogen 16,1%. Oke. Berapa jumlah masing-masing atom yang terlibat dalam yang menyusun senyawa tersebut? Caranya adalah masing-masing atom itu kita bagi dengan AR-nya. Oke, untuk yang nitrogen. Tadi persen nitrogen kan 45,1 ya. Kita bagi aja dengan AR-nya 14. Dapatnya berapa? 3,22. Lanjut karbon ya. Persen karbon kita bagi dengan AR-nya karbon ya 12. Dan yang hidrogen persennya kita bagi dengan air hidrogen 1. Dapat 16,1. Di sini kita dapat 3,22 dan 16,1. Nah, itu kita berkecil lagi ya angkanya, kita sederhanain supaya menjadi bilangan yang paling sederhana. Kita bagi dengan yang ini supaya hasilnya enggak koma-komaan ya. Kita bagi dengan 3,2 bagi dengan 3,2, nanti kan ketemu yang nitrogen dapat angka 1, kemudian yang karbon dapat angka 1, dan yang terakhir hidrogen dapat 5 ya. Jadi kesimpulannya
rumus empirisnya itu memiliki nitrogennya 1 atom, kemudian karbon 1 atom, dan hidrogen 5 atom. Atau kita tuliskan C1H5N1. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ini soal yang terakhir, guys. Soal yang terakhir masih berhubungan dengan persamaan reaksi ya, guys. Persamaan reaksinya ini adalah CH4 direaksikan dengan oksigen, hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Nah, di sini itu ada dua massa yang diketahui, massa dari metana CH4 sama oksigen. Kalau tadi yang nomor sebelumnya kan hanya ada satu zat dari reaksi yang diketahui massanya. Nah, kalau ini ada dua, berarti nanti kita hitung semuanya ya, apanya yang dihitung, molnya masing-masing. Oke, CH4 molnya masing-masing, CH4 untuk yang CH4 dulu ya. Untuk yang CH4 dulu itu dapat molnya adalah 1/5 dari rumus gram dibagi dengan mR-nya. Sementara untuk yang oksigen itu sama ya caranya, massa dibagi mR-nya ya, dapat molnya yaitu 0,25 mol. Nah, di sini yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah massa dari CO2. Kalau tadi yang soal sebelumnya kita pakai perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini ada 2 mol kan ya, ada CH4, ada oksigen. Nah, itu kita harus memilih mana yang akan dipakai untuk membantu mencari mol dari karbon dioksida. Nah, apakah yang CH4 ataukah yang oksigen yang digunakan? Nah, kita di sini berarti harus mencari atau memilih mana yang berfungsi sebagai reaksi pembatasnya, yang CH4 ataukah yang oksigennya. Untuk menentukan reaksi pembatas, di sini prinsip yang digunakan adalah kita hitung menilai dari mol dibagi dengan koefisiennya. Oke, kita hitung dulu untuk mol CH4 dibagi dengan koefisien CH4 dapat sebuah bilangan yaitu 0,2. Untuk yang oksigen kalau molnya dibagi koefisien itu kita dapat sebuah bilangan yaitu 0,125. Nah, itu kita bandingkan mana yang lebih kecil. Oh, yang lebih kecil yang 0,125 ya kan? Berarti karena yang lebih kecil 0,125 maka yang berperan sebagai pereaksi pembatas atau yang akan habis bereaksi adalah yang angkanya kecil ya, yaitu yang oksigen. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu, oh yang reaksi pembatas adalah oksigennya, maka nanti untuk mencari mol dari hasil reaksi, yaitu mol dari karbon dioksida, kita pakai bantuan yang oksigen, yang CH4 kita skip yang CH4. Kita sekarang masuk ke perbandingan ya. Kayak soal yang tadi sebelumnya itu pakai perbandingan. Perbandingan mau senilai dengan perbandingan koefisien. Tadi yang dipakai sebagai reaksi pembatas adalah yang oksigen ya, yang CH4 di skip. Kemudian kita mau cari molnya CO2 kan. Oke. Koefisien dari O2 sama CO2 sudah diketahui. Mol CO2 perkalian silang dapat hasilnya adalah 0,125 ya. Oke, setelah ketemu mol CO2 kita bisa nyari massa dari CO2. Rumusnya untuk mencari massa mol dikali mR dari CO2. Ternyata hasilnya adalah 5,5 gram. Oke, itu aja guys pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, see you, bye.